Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan guru, para buya, para habib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Khususnya kita dipertemukan pada bulan Ramadan yang penuh dengan barokah dalam Istimewa Ulama Azwaja Senusantara. Serta kita sampaikan sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya kita semua hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang tema kita pada saat ini, khususnya tentang serangan atau invasi Rusia ke Ukraina. Maka sesungguhnya kita hari ini sedang menyaksikan pertunjukan kemunafikan ya dari negara-negara barat. Mengapa disebut kemunafikan atau hipokrit tadi? Kita paham hadirin rahimakumullah bahwa negara barat dan Amerika menciptakan hukum internasional untuk melayani kepentingan nasionalisme mereka yang sempit. Dan saat ini digunakan terhadap Rusia dan Cina. Mereka menyebut misi sucinya bila bermanfaat untuk mereka seperti penjajahan di Irak dan Afghanistan. Tapi mereka akan menginjak hukum-hukum itu bila tidak cocok dengan kemudian mereka. Maka bila kita melihat hari ini Rusia bertindak dengan dorongan untuk memulihkan kebanggaan nasionalnya setelah puluhan tahun dipermalukan oleh Barat dan membenarkan agresinya ke Ukraina sebagai kepentingan keamanan nasional, maka hal yang sama pun itu juga sama dengan logika jahat yang digunakan oleh Barat ya ketika menginvasi Irak dan Afghanistan. Alasan yang sama-sama kemudian dangkal dan lemah itu digunakan juga oleh Israel ketika menjajah Palestina dan India ketika menjajah Kashmir untuk membenarkan kekejaman mereka di sana. Masalah-masalah inilah kemudian semakin diperburuk oleh nasionalisme dan tidak memiliki solusi selain lebih banyak pertumpahan darah, perpecahan, dan spiral kekerasan tanpa akhir yang melukai rakyat jelata jauh lebih banyak daripada kelompok pemimpin dan oligarki elit mereka yang kaya. Maka paham nasionalisme yang sempit ini sesungguhnya telah diselesaikan oleh akidah dan pemerintahan Islam, daulah Islam atau khilafah Islamiyah. Oleh karena itu umat Islam memiliki tanggung jawab seperti halnya dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di tengah-tengah kabilah Arab untuk menyerukan kesatuan keyakinan dan untuk menghindari faham dan ideologi yang dangkal dan merusak, serta hukum internasional yang tidak adil dan mementingkan diri sendiri. Maka kaum muslimin hari ini hadirin rahimakumullah harus terus mengungkapkan kemunafikan Barat, Eropa dan Amerika khususnya atas penjajahan terhadap rakyat Afghanistan dan Irak, sama munafiknya seperti Rusia yang pada akhirnya akan menghancurkan Ukraina sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Chechnya 2 dekade yang lalu. Di sisi lain, hadirin rahimakumullah, sikap untuk mendukung wilayah yang memisahkan diri bukanlah solusi. Amerika dan Eropa telah menghasut dan mendukung gerakan separatisme seperti terjadi di Timur-Timur dan Sudan Selatan sebagai contoh resmi baru ini. Dan konflik yang tidak terhitung di Yaman, Suriah, dan Libya adalah contoh yang tidak resmi ya dari campur tangan Barat, Eropa dan Amerika, dan seringkali mereka pun bekerja sama atau beraliansi dengan Rusia itu sendiri. Maka tidak ada prinsip yang memandu para pembuat kebijakan luar negeri Barat dan Timur saat ini. Semua terikat kepada keyakinan sekuler, faham memisahkan agama dari kehidupan yang dangkal dan merusak, dan prinsip-prinsip kapitalisme yang dihasilkan dari kemanfaatan dan slogan bahwa siapa yang kuat, itulah yang benar. Maka mereka tidak mengakui otoritas apapun selain ego kepentingan pemimpin mereka. Disinilah hadirin rahimakumullah, Islam dan sekulerisme secara fundamental berbeda.
Bagi umat Islam, syariat adalah hukum yang membimbing para penguasa untuk keadilan dan mencegah tangan penguasa bertindak diktator. Dan ketika sekulerisme diterapkan hari ini, maka kerusakan dunia itu kemudian terjadi. Seluruh dunia terikat pada keinginan penguasa-penguasa diktator yang jahat dan tanpa ada sarana untuk kemudian mencegah mereka. Maka sekarang ini adalah waktunya bagi umat Islam ya untuk berdiri tegak menawarkan Islam kepada dunia, kepada mereka yang sudah putus asa atas alternatif yang adil dari kediktatoran sekuler yang merusak kita semua dalam waktu yang sudah sangat lama. Sekaranglah waktunya untuk menolak stempel-stempel palsu yang menghina kaum muslimin dengan istilah teroris, radikalisme yang digunakan oleh para elit dan media massa mereka. Setiap kali seorang muslim membawa pemikiran Islam ke ranah politik dan internasional. Memang mereka telah membuat banyak kebohongan terhadap kaum muslimin dan menghasut kebencian terhadap kita. Tetapi kemunafikan dan rancangan jahat mereka akan kemudian terbongkar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Di dalam surah Ali Imran ayat 54 dengan tegas Allah menyampaikan, dan mereka orang-orang kafir itu membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemunafikan barat dalam perang Rusia-Ukraina, maka sikap sombong ini pula lah yang ditampilkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ketika mengklaim tata dunia baru yang akan segera dibentuk dan terserah Amerika untuk memimpinnya. Pidato itu disampaikan pada pertemuan kuartalan CEO Business Roundtable pada hari Senin 21 Maret 2022 yang lalu. Biden mengklaim dunia berada pada titik belok yang terjadi setiap 3 atau 4 generasi dan terserah Amerika untuk menentukan hasilnya. Dia mengatakan, there is going to be a new world order out there and we have to lead it. Akan ada tata dunia baru dan kita akan kemudian memimpinnya, yaitu Amerika. Maka kalau kita analisa lebih dalam, hal ini justru bertentangan dengan fakta bahwa ketidakadilan, kezoliman dunia hari ini, kerusakannya, kefasadannya, itu adalah karena berakar pada penerapan sistem sekuler kapitalisme demokrasi yang selama ini dipromosikan oleh Amerika dan Barat. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, maka tawaran final kita pada saat ini untuk tata dunia yang baru, yang adil, sejahtera dan beradab hanyalah satu, yaitu manakala syariah kafah diterapkan dalam naungan khilafah Islam, maka seruan hangat kami di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, mari kita tegakkan khilafah, campakkan sekulerisme, kapitalisme, demokrasi, nasionalisme, sebagaimana materialisme, sosialisme, komunisme, materialisme. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.